haruslah engkau khotbah ini. Saya ulangi, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Ya, ini Shema Israel yang selalu diajarkan sejak anak-anak masih kecil tentang hidup takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka selalu ingat Tuhan. Ya, kalau kita lihat mengajarkannya berulang-ulang. Jangan kita bosan untuk mengajarkan anak kita. Berulang-ulang membicarakan, ajak mereka untuk bangun pagi berdoa, ajak mereka untuk baca Alkitab. Ini penting sekali, ya. Sehingga itu menjadi warisan rohani yang kemanapun mereka pergi itu terwarisi dalam hidup mereka. Di sini dikatakan apabila dalam perjalanan, ya. Jadi dalam perjalanan jangan kita menceritakan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang cuma bersifat sementara. Ya, mungkin dalam perjalanan kita melihat pemandangan yang bagus, lalu kita cerita ini sejarah, ya itu baik. Tapi di samping itu pun kita harus selalu mengingatkan mereka bahwa ini semua karena kasih Tuhan, ya. Dalam perjalanan apabila berbaring, seringkali kita orang Indonesia ini kalau tidur, anak bujuk anak untuk waktu tidur berbaring, kita ceritanya cerita dongeng, saudara, ya. Cerita dongeng, sehingga cerita-cerita mitos di masa yang lampau itu kita cerita, sehingga anak kadang-kadang lebih takut setan daripada takut Tuhan, karena dari kecil sudah cerita menakut-nakuti anak, ya, dengan cerita-cerita mitos tentang setan dan segala macam. Nah, ini yang bahaya, ya. Jadi kita lihat padahal waktu berbaring itu seharusnya kita menceritakan tentang kasih Tuhan. Amin. Itu juga apabila engkau bangun. Waktu bangun ajarkan mereka untuk berdoa, untuk baca kitab cerita tentang kasih Tuhan. Mengikatkan pada tanganmu, ya, pada tangan, sehingga anak itu pergi kemana aja, dia angkat tangan, dia lihat, oh ini ada tanda bahwa saya harus mengasihi Tuhan. Pada dahi, sehingga kalau dia berjalan, bahkan dia bercermin pun dia melihat di dahinya ada tanda, artinya dia harus mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Menuliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Dia mau keluar dari rumah, dia ingat bahwa dia harus tetap takut akan Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Jadi pengajaran yang benar. Lalu yang ketiga saya melihat Injil keselamatan. Injil keselamatan ini penting, ya. Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kita perlu menanamkan Injil keselamatan buat anak-anak kita, bahwa di luar Yesus mereka tidak akan mengalami keselamatan, ya. Hanya satu-satunya pribadi Yesus. Saya ketemu dengan banyak anak-anak muda dan mereka ragu, ya saudara. Mereka sudah Kristen, sudah bergereja, tapi kadang-kadang mereka berpikir, oh kan gak ada masalah. Apalagi kita tahu kemarin ada ajaran-ajaran baru, ya, yang masuk, bahwa seakan-akan keselamatan itu di luar Yesus pun bisa, dengan perbuatan baik saja bisa, ya. Kita tidak ke gereja pun tidak ada masalah. Kristen progresif, ya, kemarin. Nah, saya melihat bahwa ini tantangan zaman ini semakin berat, ya. Mungkin kita angkatan yang lahir di sekitar 60-an, 50-an itu sudah akan melewati. Sekalipun zaman kita pun kita lihat banyak rusaknya, tapi saya membandingkan dengan zaman sekarang ini lebih sangat rusak, ya. Sehingga kita lihat perlu menanamkan Injil keselamatan. Jangan karena mereka dapat pasangan yang tidak seiman, dengan mudah mereka menjual Yesus, ya. Dengan mudah mereka karena cinta katanya, lalu mereka langsung menyeberang. Saya pikir ini harus kita tanamkan dari kecil, ya. Dari dini mereka masih kecil, kita tanamkan mereka untuk takut akan Tuhan, untuk hanya kepada Yesus. Keselamatan itu satu-satunya hanya di dalam Yesus. Jadi Injil keselamatan itu harus diajarkan buat mereka. Lalu yang terakhir, apa saja yang harus kita ajarkan, warisan apa? Yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, Yosua punya satu komitmen bahwa silakan Israel mau memilih kepada Allah siapa saja. Tapi kalian sudah tahu tentang kebaikan Tuhan. Kalian sudah mengenal Dia sebagai Allah Yahweh, Allah yang telah menyelamatkan kalian dari perbudakan di Mesir. Silakan mau beribadah kepada Allah orang-orang yang ada di sungai Efrat atau orang Amori. Tapi aku, Yosua katakan dengan tegas, saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Warisan yang saya lihat penting selain dari keteladanan hidup, pengajaran yang benar, Injil keselamatan, juga ajarkan anak-anak untuk selalu rindu akan rumah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu survei di Amerika, di situ dikatakan bahwa jika Bapak dan Mama tidak setia ke gereja, ya, jadi Papa dan Mama tidak pernah ke gereja, malas, itu anaknya akan memiliki kerohanian hanya 6%, saudara. Jadi kalau bapaknya malas gereja, mamanya malas gereja, anaknya pasti malas banget, cuma 6%. Ya. Dia memiliki kerinduan untuk hal-hal rohani. Kalau ibunya yang setia ke gereja, sementara bapaknya malas ke gereja, ya, bapaknya mungkin judi dan yang lain-lain, ibunya doa, udahlah kamu pergi gereja aja, saya di rumah. Nah itu anaknya cuma 15%. Ya. Hanya 15% memiliki kesetiaan dan kerinduan dalam hal-hal rohani. Kalau bapaknya setia ke gereja, mamanya tidak setia ke gereja, ini persentasenya lebih besar. Anaknya akan memiliki kerinduan rohani itu 55%. Ya, hanya 50. Jadi 55% jauh lebih baik daripada kalau cuma mama yang rindu ke gereja, bapak malas. Kalau bapaknya yang rajin, mamanya malas, itu 55%. Tapi kalau bapak dengan mama rajin sama-sama ke gereja, maka anak itu akan memiliki kesetiaan, kerinduan hal-hal rohani itu 87%. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat di sini bahwa peranan suami sangat penting untuk kerohanian anak. Jadi kalau suami yang takut Tuhan, suami yang selalu rindu akan rumah Tuhan, ya, suami yang selalu datang mencari Tuhan, beribadah, maka ini mempengaruhi anaknya sampai 55%. Kenapa demikian? Saya melihat ya karena seorang suami itu sebagai seorang imam dalam rumah tangga, ya, dia yang harus mengajarkan hal-hal yang baik buat anak-anak, berdoa setiap saat. Sebagai imam, dia membawa pergumulan rumah tangga, keteladanan dalam doa.